Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, melalui kuasa hukumnya Ferdy Sambo mengajukan banding. Untuk mengetahui seberapa besar peluang Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan keluarga Ferdy Sambo, Anar Salahuddin Sampetoding. Selamat pagi Pak Anar, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik, salam sehat juga. Saya mungkin akan langsung kepada Pak Anar terlebih dahulu. Pak Anar, bagaimana kesiapan pihak keluarga untuk mendengar putusan banding Rabu mendatang? Oke, terima kasih Mas Marvin. Jadi pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu untuk semua pemirsa selamat Indonesia. Pak Anar, silakan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, silakan Pak. Jadi memang kami dari pihak keluarga sangat kaget mendengar keputusan itu. Tapi saya di sini sebagai keluarga tidak mau masuk kepada materi atau pokok hukumnya karena itu sudah diputuskan kemarin, Pak. Jadi memang kita berharap dari pihak hakim banding bisa memutuskan atau bisa memberikan keadilan atau keringanan untuk adik kami atau saudara kami, Pak Ferdy Sambo. Itu aja Mas, terima kasih. Iya, apa yang menjadi keyakinan Pak Anar bahwa tentunya banding bisa diterima oleh ataupun juga diputuskan lebih rendah pada Rabu besok? Ini kan bulan puasa Mas. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, kami meminta putusan yang berkeadilan dan beradab. Karena kami tahu dan kami mengerti bahwa Bapak adik kami Ferdy Sambo itu memang sudah mengakui perbuatannya. Tetapi atas perbuatan tersebut itu kan keyakinan kami sebagai keluarga itu tidak berdiri sendiri. Tentunya ada alasan. Nah, di sini yang kami tekankan kepada Bapak Hakim, kami ulangi lagi minta keputusan yang berkeadilan dan keringanan untuk adik kami. Itu aja Mas. Baik Pak Anar, saya akan ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana Anda melihat kasus Ferdy Sambo ini? Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sebelumnya memang telah memutuskan ya Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Tapi kemudian pihak Ferdy Sambo mengajukan banding. Tanggapan Anda? Iya, dari pendekatan legalistik formil ya, Mas Marvin, bahwa hal itu dapat dibenarkan karena merupakan hak konstitusional bagi mereka yang sebagai terdakwa yang masih menggunakan upaya hukum lain ya untuk men-challenge, untuk mungkin merubah ketetapan yang sudah dibacakan, diputuskan dalam tingkat pengadilan negeri tingkat pertama ya. Itu sesuai dengan aturan dalam pasal 67 KUHP. Bukan hanya terdakwa, tapi juga sebenarnya dari sisi jaksa penuntut umum juga bisa mengajukan banding. Tapi karena kemarin putusannya sudah maksimal, jadi dianggap nggak perlu kan melakukan banding bagi kepentingan hukum jaksa yang mewakili kepentingan hukumnya korban. Maka dalam hal ini tadi kalau kita kembali kepada KUHP, itu hal yang memang jalur yang dapat ditempuh oleh seseorang yang bersoal dengan hukum, apalagi kalau dia beranggapan misalnya ada dalam konteks putusan itu yang bagian-bagian yang tidak diberikan penjelasan atau difokuskan di sana, sehingga kalaulah difokuskan misalnya terhadap poin-poin keterangan saksi atau bukti yang sudah diajukan, maka itu kemungkinan besar akan bisa mengubah isi putusan secara keseluruhan. Maka ini kan upaya hukum ya yang dilakukan, yang itu juga secara konstitusional tadi saya katakan kita mengerti dari pendekatan konteks hukum acara pidana. Tapi masalah tadi terkait dengan putusannya, ya bisa saja putusan banding itu sama menguatkan putusan pengadilan negeri tingkat pertama, maka Pak Sambo tidak berubah putusannya, tetap misal pidana mati atau kemudian lebih ringan, karena kalau lebih berat nggak ada, karena itu sudah pidana maksimal sesuai ketentuan pasal 10 KUHP kan pidana mati adalah pidana pokok yang merupakan pidana maksimal, tidak ada lagi yang di atasnya pidana mati. Nah begitu kira-kira Mas Marvin. Pak Heri, kan sudah diputus oleh PN Jakarta Selatan maksimal, tapi poin-poin apa saja yang bisa membantu meringankan pada banding nantinya?
tadi saya katakan, kalaulah ada keterangan atau ada alat bukti yang sekiranya sebenarnya menurut versinya dari terdakwa yang di kemarin yang nanti akan diwakilkan oleh kuasa hukum melihat bahwa jika hal tersebut tidak kemudian dinafikan atau ditepikan, maka ini akan menjadi hal yang menguntungkan, gitu kan? Kalau dia menguntungkan, maka sangat mungkin merubah putusan yang sebelumnya pidana mati, karena pidana mati ini dikenakan kan dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau kita Betul. lihat kemarin, kalau saya tidak salah ya mencermati isi persidangan dari Pak Sambo, itu kan tidak ada hal yang meringankan, hampir semua memberatkan. Termasuk Betul. misalnya dianggap tindakannya merusak citra kepolisian dan lain sebagainya. Bahkan dunia Hmm. internasional pun memberikan atensi khusus terhadap kasusnya Pak Sambo, itu yang bagian meringankan dari putusan hakim. Maka ini yang coba Oke. ingin disampaikan mungkin lewat kuasa hukum dari sisi terdakwa, bahwa ada hal-hal lain juga yang sebenarnya meringankan, tapi kok tidak dipertimbangkan dalam isi putusan itu. Jadi harapannya tentu akan berpengaruh pada putusan akhir nantinya kan, tidak kemudian putusan pidana mati, tapi katakanlah yang lebih ringan. Tapi apakah seumur hidup atau yang lain? Nah, Oke. hakim mempunyai kewenangan jurisdiksi di situ untuk menentukan hal Baik. tersebut. Ini kan sebagai upaya untuk kemudian kontrol dan juga revisi jika memang ternyata ada keyakinan hakim di pengadilan tingkat tinggi ini yang kemudian menyatakan bahwa ada yang perlu dikoreksi dari pengadilan negeri atas putusan ini. Dan itu Oke, adalah Pak hal Heri. yang menurut sangat menentukan. Ya. Baik Pak Heri dan juga Pak Anar, satu hal yang juga kemudian menjadi perhatian adalah tekanan dari publik memang masih sangat tinggi di sini terkait dengan pengawalan kasus ini. Kita akan bahas lebih lanjut seberapa besar ini juga tentunya akan bisa mempengaruhi dalam banding nantinya. Usai jeda ditahan dulu Pak Heri dan juga Pak Anar, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Kembali kita lanjutkan perbincangan kami pada pagi hari ini, pemirsa, masih bersama dengan Heri Firmansyah dan juga Anar Sahuddin Sampetoding. Pak Anar, Pak Heri masih bergabung bersama kami ya? Masih. Siap, masih. Baik, kita akan berbicara mengenai satu hal yang menjadi perhatian adalah atensi publik terhadap kasus ini masih tinggi perhatian. Kita melihat bersama Pak Heri pada waktu pengadilan tingkat PN Jakarta Selatan kemarin, publik tentunya sangat mengikuti kasus ini, tekanan publik sangat tinggi. Seberapa besar tentunya tekanan publik yang cukup tinggi ini akan bisa memengaruhi tentunya dalam putusan banding mendatang? Ya, dalam hal edukasi hukum, dalam hal pengawalan hukum demi kebenaran dan keadilan, bukan hanya bagi keluarga korban, tapi demi penghormatan hukum itu sendiri, ya, itu perlu dilakukan. Tapi tentu kita berharap bahwa kita juga memahami di sisi lain hakim itu punya independensi, punya kewenangan, begitu kan, dalam hal memutus. Itu juga dalam kerangka kita menghargai dan menghormati hukum itu sendiri, begitu. Tapi tentunya publik punya domain juga di sini, karena dari awal kasus ini kan sudah tadi dikatakan Mas Marvin ya, menarik atensi publik begitu luar biasa. Karena ya kalau kita boleh katakan ini kan salah satu persoalan di tubuh kepolisian awalnya yang kemudian juga akhirnya tercium di situ ya, bahwa ada dorongan untuk perubahan terhadap reformasi di kepolisian, itu juga secara tidak langsung berpengaruh dari timbulnya kasusnya Pak Ferdi Sambo ini. Jadi menurut saya pribadi memang dalam hal ini perlu untuk adanya pengawalan kasus agar orang juga bisa memahaminya dengan utuh begitu ya. Kalaupun ada putusan yang mungkin mengecewakan publik misalnya, orang bisa memahami pertimbangan hukum hakim yang secara logika nalar itu bisa dimengerti, karena pada hakikatnya kan pembuktian ataupun suatu putusan alur dari sistem peradilan pidana dalam konteks ini tentunya harus berdasarkan pada logika hukum gitu ya. Nah dalam putusannya juga karena ini ada bagian dari judek faksi, penerapan dari fakta-fakta hukumnya, mungkin kan akan banyak hal yang akan disampaikan yang mungkin berbeda dari pengadilan negeri. Nah ini yang perlu tersampaikan ke publik secara utuh gitu ya, tidak sepenggal-sepenggal, sehingga sekali lagi bisa dimengerti bahwa atensi publik tadi itu luar biasa, karena ada koreksi bukan hanya kepada Pak Sambo selaku mantan Kadifropam pada saat itu, tapi bagaimana memahami bahwa ada relasi kuasa yang dari kemarin sempat kita bahas ya. Betul. Di setiap persidangan Pak Sambo, yang itu berpengaruh pada kasus ini juga gitu. Orang banyak yang kemudian berpikir jangan sampai kasus ini tidak menjadi role model hanya riuh rendahnya di pengadilan negeri,
kita lupa bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Ya. Kekuatan hukum tetapnya setelah tidak ada upaya hukum lain, Mas Marvin. Katakanlah, kalaupun berhenti di banding, maka putusan yang final and binding, yang mengikat, yang terakhir itulah yang dipakai. Jadi bisa saja putusannya tidak sama dengan putusan pengadilan negeri kan. Nah, jadi proses pengawalan itu memang harus dilakukan dan media berperan dalam hal mengedukasi hal itu dan menyebarluaskan informasi yang proporsional tadi begitu. Oke, Pak Anar, terkait juga dengan tekanan dari publik kepada Ferdy Sambo masih cukup tinggi, begitu. Sentimen-sentimen negatif pun juga masih ada hingga saat ini. Apa yang masih menjadi keyakinan dari pihak keluarga bahwa putusan banding nantinya akan bisa memberikan hasil yang seadil-adilnya untuk keluarga? Terima kasih Mas Marvin. Jadi mungkin setelah penjelasan kami nanti bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat, terkhusus kepada atau terutama Bapak yang mulia, Bapak Hakim yang perkara banding, yang sedang menyidangkan perkara banding ini terhadap saudara kami, adik kami, Ferdy Sambo. Memang yang kami jelaskan bahwa kami beritahu bahwa adik kami Ferdy Sambo ini bukanlah seorang penjahat, dan untuk menjadi pertimbangan barangkali untuk hakim pengadilan banding bahwa adik kami ini 28 tahun mengabdi kepada kepolisian dan telah mendapatkan bintang emas 6 bintang emas, 1 bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ya seperti dikatakan tadi Mas pengacara ahli hukum Pak Heri. Pak Heri itu bisa menjadi pencerahan juga untuk karena hakim ini ya tidak bisa dipengaruhi lagi, karena ini kami tahu hakim itu independen dan mudah-mudahan sesuai dengan hati nurani dan ada perasaan gitu, karena ya kami dari pihak keluarga bermohon kepada Bapak Hakim tolong keadilan Pak Hakim ya, tolong diringankan kami punya adik. Itu aja barangkali Mas. Oke, Pak Anar, jikalau putusan banding tidak sesuai dengan harapan, adakah langkah lain yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Ini kan putusan bukan sampai di sini aja yang kami tahu ya. Seperti dikatakan tadi Bapak Heri, itu kan masih ada MA dan PK kan, kasasi dan PK. Betul. Nah ini belum berakhir dan ya namanya ini bulan puasa, kita harapkan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mau masuk kepada masalah hukumnya. Karena kami bicara dari pihak keluarga cuma bermohon kepada Bapak Hakim untuk putuskan secara adil dan adik kami bisa mendapat keringanan hukuman. Itu aja barangkali. Baik, terima kasih Pak Anar. Saya akan terakhir ke Pak Heri. Pak Heri, sebagai edukasi kepada masyarakat juga dalam segi hukum, setelah katakanlah banding ini tidak sesuai dengan harapan, maka step-step apa selanjutnya yang akan bisa dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum Ferdy Sambo ini untuk bisa terus mengajukan katakanlah setelah banding ini, kasasi dan selanjutnya apa? Ya, tentunya akan berupaya memaksimalkan semua upaya hukum yang ada ya Mas ya. Tentunya kalau dari perspektifnya Pak Sambo dan kuasa hukumnya pasti akan memaksimalkan itu. Kalaulah putusan banding tidak sesuai dengan harapan, ya pastinya minimal sama dengan putusan pengadilan negeri, akan coba di-challenge di pengadilan yang lebih tinggi ya, karena ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Nah, berarti masuk ke upaya hukum luar biasa, tadi sudah disinggung Mas Marvin dan juga oleh Pak Anhar, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Maka nanti pertarungannya di Mahkamah Agung memang sudah tidak judek faksi lagi, tapi sudah bicara tentang judek juris ya. Bagaimana penerapan hukumnya, keliru atau tidak dalam penerapan hukumnya, sudah sesuai atau tidak. Nah itu yang mungkin akan di-challenge di pengadilan yang ke depan ya Mas ya. Tapi kan ini kita tidak mau terburu-buru juga kan, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu terkait dengan putusan yang paling dekat ini adalah putusan banding kan, sehingga kita juga bisa melihat ini secara benar begitu, bahwa proses-proses hukum itu dilakukan dulu, sehingga ketika dia melakukan kewajiban hukum, dia juga punya hak hukum. Bahkan banding itu kan harus dibunyikan, dia harus diajukan. Betul. Karena bentuknya permohonan, ya bisa diterima, bisa tidak. Itu konsekuensi logis yuridis dari sebuah pengajuan tadi. Nah, tentu harapan dari kuasa hukum dan terdakwa tentulah yang sekali lagi ya, yang menguntungkan keputusannya bagi dirinya. Ya, mudah-mudahan hakim kita minta dari forum ini juga secara bijak, karena bagaimanapun hakim dalam memutus itu kan berdasarkan
tentu alat bukti, dua alat bukti dan keyakinannya. Nah, tinggal bagaimana menguji alat bukti itu dengan sungguh-sungguh, secara profesional, secara imparsial, tidak memihak, selain pada Baik, Pak memihak Heru. pada keadilan. Jadi itu yang menurut saya penting ya Mas Marvin. Gitu. Kita ikuti jalannya persidangan sampai dengan banding diputus pada Rabu besok. Terima kasih Pak Heri Firmansyah dan juga Pak Anhar Salahuddin sampai Toding sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sehat selalu. Terima kasih.